Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri, tempat di mana kita bisa menikmati cerita kisah nyata penuh hikmah dan inspirasi yang diangkat untuk kita semua. Dan sebelum kita mulai ke cerita, jangan lupa subscribe, like dan share agar dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah Saat aku diludahi mertuaku, suamiku diam. Sekarang mereka memohon di depan pagar rumahku. Dan aku tak membalas dengan makian, tapi dengan pintu yang tetap tertutup rapat. Hari-hari pertama setelah pernikahan adalah mimpi yang tak sempat-sempat jadi indah. Santi memasuki rumah kontrakan. Mungil di pinggiran kota itu dengan harapan, bukan dengan tuntutan. Ia pikir, dengan cinta dan ketulusan, segala sesak bisa jadi lapang. Tapi di hari ketiga, ia tahu cinta saja tidak cukup bila dapur tak mengepul dan suami tak mampu berpihak. Kontrakan itu lembab, sempit, dan tak punya dapur yang layak. Lantai semen mengelupas, dinding mengelupas. Harapan pun mulai ikut mengelupas. Santi yang sedang hamil 8 bulan tetap bangun lebih pagi dari ayam, hanya untuk menimba air dari sumur tetangga sebelah. Ia belajar menahan mulas sambil mengangkut air galon sendiri sebab Rio sering bangun kesiangan dan terburu-buru ke toko bangunan tempatnya kerja. Bukan kantor, bukan posisi manajer seperti yang dulu ia banggakan ke keluarga Santi. Rio hanya jadi tukang angkut semen dan cat. Tapi yang lebih berat dari menimba air atau memasak pakai tungku adalah menahan rasa malu. Malu karena dipaksa tinggal seatap dengan kekuduran yang tak pernah diucapkan. Rio bukan pria mapan. Dan lebih dari itu, ia bukan pria yang bisa diandalkan. Semua keputusan, bahkan untuk beli cabai atau isi pulsa, harus lewat restu ibunya, Bu Mirna, perempuan setengah baya yang dari nada, suaranya saja sudah bisa membuat darah naik sebelum mendidih. Suatu sore yang hujannya jatuh pelan-pelan seperti sindiran alam, Bu Mirna datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia langsung masuk, tanpa salam, menurunkan tas belanja dari pundaknya, dan berdiri di ruang tengah sambil mengendus-endus. "Ini bau apa sih? Pengap banget, kayak kandang ayam," gerutunya. Santi yang sedang mengaduk sayur di dapur tak menjawab. Ia sudah hafal. Lidah Bu Mirna lebih tajam dari pisau dapur yang baru diasah. Bu Mirna masuk ke dapur. Melihat dapur tanpa kompor gas, hanya tungku batu dan panci hitam gosong, matanya membelalak. "Ya Allah, Rio, istri lo masak masih pakai beginian? Ini istri lo apa babu lo sih?" teriaknya ke arah pintu. Santi menunduk. Perutnya yang membuncit tiba-tiba terasa makin berat. Ia hanya tersenyum kecil, menyeka peluh, lalu lanjut mengaduk sayur. Lalu tibalah puncaknya. Lampu rumah tiba-tiba padam. Bukan karena hujan, tapi karena listrik prabayar habis. Santi panik, mencoba meraih ponsel untuk memeriksa token. Tapi sebelum sempat bicara, Bu Mirna lebih dulu meledak. "Ini listrik lo belum diisi? Allahu Akbar. Rumah gelap kayak kuburan. Biar apa? Biar anak gue hidup miskin terus?" Santi berusaha menjelaskan bahwa kemarin Rio janji akan isi token tapi lupa. Namun penjelasan itu tak pernah selesai. Seketika Bu Mirna meludahi wajah Santi. Ludah yang hangat dan asin itu mendarat di pipi kanannya. "Dasar perempuan pembawa sial," katanya. "Hidup Rio jadi sengsara sejak nikah sama kamu." Waktu terasa berhenti. Suara hujan di luar terdengar seperti peluru-peluru kecil yang menghujani genteng. Nafas Santi tertahan. Tubuhnya berguncang, tapi bukan karena amarah. Tapi karena perutnya ikut berkontraksi. Ia pegang perutnya dengan satu tangan, sementara yang lain menghapus ludah yang perlahan mengalir ke dagu. Dari pintu, Rio muncul. Ia melihat semuanya, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, seperti tiang listrik yang mati. Santi memandangi suaminya. Ia tak minta dibela, tapi ia tak bisa menahan air matanya. Air mata yang tumpah bukan karena sakit, tapi karena kecewa pada lelaki yang pernah ia pilih dengan yakin. "Mas," suara Santi lirih. "Mas, aku lapar." Kalimat itu menggantung, mengiris lebih tajam dari jeritan. Karena di tengah kehinaan, tubuhnya masih berusaha kuat. Tapi perutnya yang besar tidak bisa diajak kompromi. Bu Mirna pergi malam itu.
masih dengan caci maki, dan Rio tetap diam. Malam itu Santi makan dengan cahaya lilin, sepiring nasi, dan sisa sayur. Tapi tak ada yang lebih getir dari rasa ludah, itu wajahnya. Yang entah kenapa masih terasa meski sudah dicuci berkali-kali. Di balik selimut, ia memeluk perutnya. Bayinya menendang. Ia tahu, anak itu juga merasa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Santi bersumpah dalam hati, suatu hari rumah ini akan ia tinggalkan. Tapi bukan untuk lari, ia akan kembali sebagai pemilik. Dan orang yang meludahi akan berdiri di depan pintu meminta masuk. Namun tak ada jawaban, hanya hujan. Dan janji yang mulai ditanam di lubuk dendam paling dalam. Setelah malam ludah itu, waktu terasa berjalan pelan seperti gerobak tua yang tak mau didorong. Hari-hari Santi kembali pada rutinitas yang nyaris tidak manusiawi. Bangun subuh, menimba air, mencuci baju, menanak nasi dengan kayu bakar, dan menyiapkan sarapan seadanya. Sementara perutnya yang makin membesar semakin sulit diajak bekerja, sama, Rio justru makin jauh dari rumah. Awalnya Santi mencoba memahami, mungkin Rio memang lembur, mungkin dia butuh pelarian dari tekanan. Tapi ketika malam makin sering dilewati sendiri, ketika ponsel Rio tak lagi aktif selepas maghrib, dan ketika uang belanja datang makin telat, Santi tahu bahwa yang rapuh bukan lagi ekonomi mereka, tapi hatinya sendiri. Suatu sore saat sedang menyikat lantai dapur, Santi menemukan sehelai rambut panjang melingkar di kerah baju kerja Rio. Rambut itu bukan miliknya. Warna coklat kemerahan, lurus halus, dan mengilap seperti baru dicat. Jantung Santi seketika mengecil. Ia menggenggam rambut itu, memandangi lama, lalu menyelipkannya ke dalam kotak sabun di bawah wastafel. Ia tidak ingin membuat ribut, tapi hatinya tahu, kadang kenyataan hadir lebih dulu sebelum bukti bisa bicara. Sejak itu, ia mulai mencium aroma asing dari baju suaminya. Parfum lembut beraroma manis yang tidak ia kenakan, sisa-sisa bedak berkilau di kerah, dan kadang bercak merah, samar di sudut kaus dalam. Rio juga mulai sering mandi sebelum sempat menyentuh apapun di rumah. Ia datang larut, lebih tenang, bahkan kadang bersenandung kecil seperti orang yang habis dipijat panjang oleh rasa nyaman. Dan Santi, dengan tubuh yang kini nyaris tak bisa membungkuk, hanya bisa mengamati dalam diam. Ia mulai melatih senyum palsu, senyum yang muncul dari bibir tapi tidak menyentuh mata. Ia tak ingin bertanya, karena jawabannya terlalu mudah ditebak dan terlalu sakit untuk didengar langsung dari mulut Rio. Suatu malam, Santi tertidur di ruang tengah sambil menyetrika pakaian. Perutnya terlalu sesak jika tidur terlentang. Pintu terbuka pelan, Rio pulang. Ia terkejut melihat istrinya belum tidur. Wajahnya pucat, tangannya membawa kantong plastik isi nasi goreng. "Kok belum tidur?" "Shh," katanya pelan. "Aku nungguin," jawab Santi. Singkat, tapi cukup. Rio duduk jauh di sudut ruangan, menghindari tatapan istrinya. Ia tahu ia tak bisa menjelaskan kenapa pulang jam 11 malam padahal toko bangunan tutup sejak sore. Tapi ia tak perlu menjelaskan. Karena Santi, dengan mata yang menyimpan luka, tidak sedang butuh jawaban. Ia hanya butuh tempat untuk tetap berdiri dalam diamnya. Seminggu kemudian, air ketuban Santi pecah saat tengah memasak. Ia berteriak memanggil Rio, tapi rumah kosong. Rio bilang ingin ngopi bentar sama teman lama. Santi menahan sakit seorang diri, merangkak dari dapur ke ruang depan sambil menggenggam perut. Wajahnya pucat, kain dasternya basah, dan napasnya tersendat. Tetangga sebelah akhirnya menolong membawa ke puskesmas. Anak mereka lahir malam itu, laki-laki. Tangisnya kencang, seolah tahu dunia tak menyambutnya dengan kehangatan. Rio datang keesokan harinya, dengan wajah penuh kantuk dan aroma yang tidak asing. Santi tidak bertanya dari mana. Ia hanya memeluk bayinya, lalu berkata, pelan, "Kita cuma punya ibu nak, tapi kita akan cukup." Rio tak menjawab. Beberapa minggu kemudian, rumah makin dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena kehadiran Rio makin sebentar.
Dan Santi mulai merasa menjadi dua orang dalam satu tubuh, seorang ibu dan seorang istri yang ditinggal. Ia mulai menyusui anaknya sambil menahan air mata, karena tahu di luar sana, suaminya sedang berbagi tawa dengan perempuan yang mungkin lebih wangi, lebih langsing, dan lebih menyenangkan dari dirinya yang kini bau ASI dan keringat. Puncaknya adalah ketika Santi iseng membuka Facebook Rio. Di sana, ia menemukan komentar dari seorang perempuan bernama Vina. Perempuan muda dengan foto profil sedang menjulurkan lidah manja, mengenakan kaos ketat dan celana pendek. "Makasih ya tadi, enak banget. Jangan lupa esok dijemput lagi ya," tulisnya. Jantung Santi mencelos, dadanya panas. Tapi ia tidak marah, ia malah tertawa. Tawa kecil yang lirih, seperti orang kelelahan menertawakan luka sendiri. Malam itu, Rio pulang dan mendapati nasi sudah dingin di meja. Ia mengeluh. "Kok nggak dipanasin sih? Aku capek loh." Santi mendekat, lalu meletakkan piring nasi itu ke hadapan Rio. "Kalau pengen yang hangat, jangan di rumah ini. Carilah di tempat yang kamu anggap lebih enak." Rio terpaku, tapi tak menjawab. Ia tahu Santi tahu. Dan Santi tahu Rio tidak akan pernah cukup berani untuk mengakui. Santi masuk kamar, menatap anaknya yang sedang tertidur. Ia memeluk anak itu, erat, lalu berbisik dengan suara yang bergetar tapi tegas, "Nak, mulai malam ini ibu tidak akan lagi menunggu. Ibu akan berjalan." Dan di malam itu, luka tidak lagi menjadi beban, tapi jadi bahan bakar. 3 bulan setelah melahirkan, tubuh Santi masih menyimpan bekas-bekas perjuangan. Perutnya belum kembali rata, payudaranya mengendur, dan matanya sering sembab karena begadang menyusui. Tapi ada yang lebih terasa menua dibanding tubuhnya, hatinya. Ia tak lagi menangis ketika Rio pulang larut. Tak lagi berharap ada belayan di bahu saat ia memandangi anak mereka yang tertidur dalam popok seadanya. Hatinya sudah kebal, bukan karena kuat, tapi karena terlalu sering terluka. Suatu pagi, Rio duduk di meja makan sambil menatap layar ponselnya. Wajahnya dingin, seperti orang yang tak lagi tinggal di rumah ini. Ia sudah 3 hari tak bicara, kecuali jika butuh sesuatu. Pagi itu, suaranya akhirnya terdengar, tapi tidak seperti yang Santi harapkan. "Aku mau pisah," katanya singkat. Seolah sedang membicarakan ganti oli motor. Santi menoleh perlahan, sendok di tangannya menggantung di atas bubur anak mereka. "Kenapa?" tanyanya pelan. Bukan karena tak tahu jawabannya, tapi karena ingin memastikan bahwa pria di depannya benar-benar sekejam yang ia duga. "Capek," kata Rio. "Aku ngerasa nggak cocok. Kita beda visi. Kata itu seperti tamparan kering. Dulu, saat menikah, visi mereka cuma ingin hidup bahagia dan punya anak. Tak ada rencana besar, hanya ingin cukup. Tapi rupanya, sejak Rio mengenal Vina, definisi cukup berubah menjadi yang muda, segar, dan tidak rewel. "Apa dia?" "Yang kamu mau?" tanya Santi. Langsung ke inti. Rio tak menjawab. Tapi matanya melirik sebentar, cukup untuk menjawab segalanya. Santi tersenyum kecil, tidak manis tapi juga tidak getir. Senyum perempuan yang tahu bahwa kebohongan akhirnya selalu kehabisan tempat untuk bersembunyi. "Kamu yakin?" Santi berdiri, menyeka bubur yang tumpah di lantai. "Iya. Suratnya sudah. Aku siapkan. Aku tinggal nunggu kamu tanda tangan." Rio mengeluarkan map dari tas, meletakkannya di atas meja. Merah, tipis, sepi. Anak mereka menangis dari kamar. Santi berjalan pelan ke dalam, menggendong bayi itu dengan hati yang sudah tidak bergetar. Ia mengusap kepala kecil itu, mencium ubun-ubunnya yang wangi susu. Dalam hati ia berkata, anak ini tidak akan tumbuh dalam rumah yang membusuk pelan. Saat ia kembali ke ruang makan, Rio masih duduk, mengusap layar ponsel, entah membalas siapa. Mungkin perempuan itu. Mungkin sedang merencanakan bulan madu sebelum ijab. Santi mengambil pena, membubuhkan tanda tangan tanpa satupun air mata. Lalu menatap Rio dalam-dalam. "Terima kasih, karena sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Aku gak akan jadi perempuan kuat kalau kamu terlalu baik." Rio tersenyum tipis, seolah merasa menang.
Namun sebelum pergi, Santi menambahkan, "Tapi ingat Mas, hidup ini bukan cuma tentang siapa yang lebih dulu meninggalkan, tapi siapa yang nanti paling kau sesali." 2 minggu setelah perceraian, Santi dan anaknya pindah ke kos sederhana di belakang pasar. Kamar sempit dengan jendela kecil, tapi cukup untuk tidur, menyusu, dan menanam ulang harga diri. Ia mulai menjual keripik singkong buatan sendiri. Awalnya hanya 5 bungkus sehari, lalu 12. Lalu teman kosannya ikut bantu promosi. Di malam-malam, Henning, ia duduk sendiri sambil mengingat wajah Bu Mirna yang dulu meludahi wajahnya, menyebutnya perempuan pembawa sial. Ia teringat semua ejekan itu sambil menggenggam anaknya yang tertidur nyenyak, dan berkata dalam hati, "Kelak, rumah yang dulu kalian anggap kotor akan kubah jadi singgasana, dan kalian akan mengetuk pintu itu dengan koper di tangan." Suatu siang, saat menjajakan dagangan di pinggir jalan, seorang wanita muda menyenggol dagangannya. Tubuh semampai, rambut dicat, pakai jeans robek, dan parfum yang Santi kenal betul, Vina. Perempuan itu menoleh sebentar, lalu pura-pura tidak kenal. Tapi Santi tersenyum. Ia tahu, perempuan itu mungkin sedang merasakan yang pernah ia rasakan dulu. Sedang menunggu cinta dari lelaki yang tak bisa jadi rumah. Bedanya, Santi tidak akan lagi menunggu. Ia sedang membangun rumahnya sendiri, dengan tangan yang pernah diludahi, dan kaki yang dulu dipaksa keluar, dan itu baru permulaan. Pagi itu Santi mengayuh sepeda pinjaman dengan 2 karung kecil berisi keripik singkong yang dia bungkus satu persatu semalam. Tangannya masih pegal, matanya kurang tidur, tapi ada bara kecil yang tetap menyala di dadanya, keyakinan bahwa hidup bisa berubah. Asal tidak berhenti melangkah, ia menitipkan dagangan ke warung kelontong, warung pecel, dan warung kopi di pinggir pasar. Banyak yang menolak. "Udah banyak yang jual beginian," kata pemilik warung dengan tatapan sinis. Tapi ada juga yang bersedia mencoba. 1-2 bungkus habis, lalu esoknya 3, lalu 5. Namun bukan itu yang membuat Santi menangis malam itu. Bukan karena dagangannya mulai terjual, tapi karena di tengah semua kesibukan itu, anaknya demam. Tubuh mungil itu panas dan lemah, menggigil di pangkuan ibunya yang kini hanya bisa menyuapi air putih dari botol minuman bekas. Ia duduk di lantai kamar kos sambil menatap atap bocor dan lampu redup yang berkedip. Di luar, hujan turun deras. Suaranya seperti ejekan yang lama, seperti nada tawa Bu Mirna saat menyebutnya tak layak jadi istri. Tapi kali ini, tangis Santi tak pecah. Ia tahu Kemal jika ia menangis sekarang, ia tak akan punya cukup tenaga untuk berdiri esok pagi. Malam itu, Santi menggenggam tangan anaknya dan berjanji. Bukan janji untuk kaya, tapi janji untuk bertahan, walau dengan nyawa, walau tanpa cinta dari siapapun. Beberapa minggu kemudian, seorang pembeli keripik, mahasiswi komunikasi, meminta izin merekam proses produksi kecil-kecilan Santi untuk tugas kuliah. Ia tertarik dengan kisah ibu muda yang membesarkan anak sambil berdagang sendiri. Video itu, yang awalnya hanya untuk laporan kampus, ternyata menyebar ke TikTok. Judulnya, "Ibu Kos Penjual Keripik, Tapi Lihat Isi Hatinya." Satu malam, Santi terbangun karena ponselnya berbunyi tanpa henti. Pesan masuk, notifikasi, dan permintaan order. Ribuan, ratusan akun mengunggah ulang video itu. Banyak yang tersentuh, banyak yang ingin membantu. Banyak pula yang memesan keripik dengan alasan sederhana, "Saya ingin makan sesuatu dari tangan yang pernah diludahi, tapi tetap bisa memberi cinta." Santi tak menangis. Ia memeluk anaknya dan berbisik, "Nak, ini bukan keajaiban. Ini hasil dari luka yang ibu rawat diam-diam." Dengan uang hasil penjualan yang terus mengalir, Santi mulai menyewa tempat produksi kecil, mempekerjakan 2 ibu kos tetangga yang dulu sering memandangnya iba. Ia membeli motor bekas, mengganti HP jadulnya dengan yang lebih layak, dan perlahan hidupnya punya warna yang berbeda. Tidak mewah, tapi tidak lagi kelabu. Namun titik balik yang paling menyentuh datang 6 bulan kemudian. Seorang agen properti menghubunginya, menawarkan rumah kecil di daerah lama, tak jauh dari kontrakan tempat ia dulu diludahi. Rumah milik seorang pensiunan yang ingin pindah ke kampung halaman.
Santi meminta dikirimi foto, dan jantungnya berhenti sejenak. Itu rumah tua di ujung gang sempit. Rumah yang dulu sering ia lewati saat berjalan menuju pasar. Rumah yang dulu ia bisiki pelan dalam hati. Tunggu, aku akan kembali, tapi bukan sebagai tamu. Tanpa ragu, ia datang melihat langsung. Temboknya retak, catnya luntur, atapnya bocor. Tapi di mata Santi, rumah itu seperti istana. Ia memegang pagar besinya dan berkata pada agen properti, "Saya beli. Hari ini juga, atas nama saya. Uang tabungan hasil penjualan keripik itu cukup untuk membayar lunas, tunai, tanpa cicilan." Dan saat tanda tangan selesai, kunci rumah itu berpindah ke tangannya, bersamaan dengan seluruh luka lama yang akhirnya menemukan tempatnya untuk pulih. Hari pertama ia masuk ke rumah itu, Santi berdiri di tengah ruang tamu yang kosong. Ia menatap langit-langit dan mengenang malam-malam ketika ia berdoa di lantai dapur yang basah, sambil memeluk perutnya dan menahan lapar. Kini ia berdiri dengan anak di pelukannya, di rumah yang benar-benar miliknya. Ia tidak menangis. Ia tertawa kecil, bukan tawa kemenangan tapi tawa lega. Tawa perempuan yang tak lagi butuh pengakuan siapapun untuk tahu bahwa dirinya layak dihargai. Di dapur, ia menyentuh dinding kosong dan berkata, "Dulu aku berdiri di tempat seperti ini, tapi dimaki. Sekarang aku berdiri sebagai pemilik dan tak akan ada lagi yang bisa meludahi wajahku tanpa menerima balasannya." Dan pada malam pertama tidur di rumah barunya, Santi membaringkan anaknya di kasur tipis tapi bersih, lalu mematikan lampu. Ia mengusap rambut anaknya, mencium keningnya, dan berbisik, "Nak, ini rumah kita. Tempat kita akan memulai semuanya dari awal. Tapi kali ini, tanpa ketakutan." Hujan turun pelan di luar, tapi Santi tidak lagi merasa kedinginan. 3 hari. Setelah ulang tahun anaknya yang keempat, langit mendung menggantung rendah seperti menyimpan kabar buruk. Hujan belum turun, tapi udara terasa pengap. Santi sedang menyapu teras rumah kecilnya, rumah yang dulu hanya berani ia mimpikan. Ia baru saja menata pot bunga dan mengganti keset pintu saat suara klakson motor terdengar dari ujung gang. Perlahan, 2 siluet mendekat. Satu lelaki dengan ransel di punggung, wajah kusut, langkah lemas. Yang satu lagi perempuan paruh baya berpayung, membawa koper besar warna coklat tua. Rio dan Bu Mirna Santi tidak terkejut. Wajah mereka lebih tua dari usia. Rio tampak kehilangan arah hidup. Mata cekung, rambut berantakan, kaos luntur. Bu Mirna berjalan terseok, kini tanpa make up, tanpa nada sombong yang dulu membakar telinga. Santi berdiri diam di teras. Tak sedikit pun langkahnya bergeser. Ia hanya memeluk sapu di tangannya, seperti memeluk semua masa lalu yang tiba-tiba berdiri lagi di hadapannya. Detik itu, semua rasa yang dulu ia kubur, rasa sakit, hina, ludah, dan caci maki, terangkat kembali, tapi tak menggerogoti. Ia tidak gentar. Ia siap. Rio berdiri di depan pagar dan menyapa dengan suara serak. Santi mengangkat alis. "Ada apa?" Bu Mirna membuka suara lebih dulu, tapi kini tak setegas dulu. Suaranya lirih seperti daun kering yang terinjak. "Kami nggak punya tempat tinggal. Rumah kontrakan terakhir ditarik karena tunggakan. Vina ninggalin Rio. Kami butuh tempat numpang. Hanya sementara." Hening. Rio menunduk. Ia tak sanggup. Menatap perempuan yang dulu ia cerai tanpa perasaan, kini berdiri tegak dengan rumah di belakangnya. Rumah yang ia sangka tak akan pernah bisa dimiliki perempuan seperti Santi. Santi tersenyum kecil. Bukan senyum ramah, bukan pula senyum dendam, tapi senyum tenang dari seseorang yang telah selesai dengan luka. "Jadi kalian datang ke sini? Minta numpang tinggal?" Rio mengangguk pelan. Bu Mirna menggenggam tangan anaknya. "Kami sudah nggak punya siapa-siapa." Santi menatap mereka bergantian. Lama. Ia tidak langsung menjawab. Ia tidak ingin membalas dengan amarah, tapi juga tidak ingin membiarkan mereka berpikir hidup ini tak punya harga. "Aku ingat," Santi akhirnya membuka suara. "Saat aku hamil besar dan kita telat bayar listrik,
Apa yang kamu lakukan, Bu? Bu Mirna menunduk. Kamu ludahi aku. Di dapur. Di depan anakmu. Kamu bilang aku bawa sial. Kamu usir aku keluar rumah kontrakan yang bahkan bukan milikmu. Rio mencoba memotong. San, itu dulu. Santi langsung menatap tajam. Dan kamu, Mas. Kamu yang melihat semuanya. Tapi kamu diam. Kamu biarkan aku hamil dan diludahi. Kamu pulang bawa wangi perempuan lain dan bilang kita nggak satu visi. Rio diam. Bu Mirna menangis pelan. Santi membuka pagar, tapi bukan untuk mengizinkan masuk. Ia berjalan perlahan, lalu berdiri tepat di hadapan mereka. Ia tak bicara dengan nada tinggi. Tidak perlu. Kata-katanya cukup tajam tanpa harus berteriak. Kalian tahu rasanya dipandang hina. Digusur dari hidup seseorang yang dulu bersumpah di pelaminan. Sekarang kalian merasakannya. Ia menunjuk koper besar itu. Koper kalian cukup besar untuk menyimpan ego kalian yang dulu. Tapi tidak cukup untuk menyimpan rasa malu. Rio menunduk lebih dalam. Bu Mirna terisak keras. Tapi tak ada pelukan. Tak ada pintu yang dibuka. Tak ada rumah yang bisa mereka masuki hari itu. Santi mengambil napas dalam. Aku bukan pendendam, tapi aku bukan tong sampah. Kalian bukan tamu. Kalian adalah masa lalu yang sudah aku kubur tanpa nisan. Ia melangkah mundur. Sekarang, silakan pergi. Jalan ini masih panjang, tapi rumah ini bukan tempat kalian lagi. Ia menutup pagar perlahan, tak membanting, karena balas dendamnya bukan dengan kebencian, tapi dengan berdiri tegak saat orang lain jatuh. Dari jendela, anaknya memanggil. Bu, susunya tumpah. Santi menoleh ke dalam. Iya nak, ibu datang. Dan ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu. Meninggalkan dua tubuh yang terduduk di depan pagar dengan koper yang kini tak lebih dari saksi bisu kebodohan masa lalu. Di dalam rumah, Santi tersenyum. Dulu aku diusir. Hari ini aku pemilik pintu. Sejak hari itu, rumah Santi benar-benar tenang. Tak ada lagi ketukan pintu tengah malam. Tak ada suara koper diseret di depan pagar. Tak ada wajah-wajah masa lalu yang datang membawa luka dan pura-pura menebar harap. Tapi di balik ketenangan itu, Santi tahu ada sesuatu dalam dadanya yang belum benar-benar sembuh. Ia tidur lebih nyenyak, iya. Ia makan lebih tenang, iya. Tapi kadang, saat malam datang dan angin meniup gorden kamar, ada perasaan mengendap yang tak bisa ia usir begitu saja. Iba. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk anaknya sambil menyetel radio kecil di meja dapur. Kadang, ia duduk memandangi ruang tengah sambil mengingat Rio. Bukan karena rindu, tapi karena kenangan buruk pun bisa terasa seperti tamu yang enggan pergi. Bayangan Rio masih sering muncul, terutama saat ia melihat anaknya tertawa atau menyeringai dengan cara yang sangat mirip ayahnya. Santi tak membenci anaknya karena kemiripan itu. Tapi ia sering memeluknya lebih lama. Seolah ingin memastikan bahwa luka yang dulu diwariskan ayahnya tidak akan menetap di tubuh kecil itu. Suatu siang yang terik, Santi mendapat kabar dari tetangga lamanya di gang pasar. Rio tinggal di losmen kecil tak jauh dari terminal. Ia bekerja serabutan. Kadang jadi kenek angkot, kadang jual air mineral di perempatan. Bu Mirna tinggal bersamanya, sering terlihat duduk di teras losmen, menatap kosong. Tidak banyak bicara, tidak banyak tersisa. Kabar itu tidak membuat Santi lega. Santi justru membuatnya gelisah. Malam itu, saat anaknya tertidur, Santi duduk di ruang tamu. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Ia menatap dinding putih yang pernah ia cat sendiri dengan tangan penuh kapur dan peluh. Tiba-tiba muncul pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Apakah aku sudah terlalu kejam? Ia tak mencari jawaban. Ia hanya ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat hujan turun deras, Santi berdiri di dapur dan memandangi kompor yang menyala pelan. Ia sedang merebus air, tapi pikirannya jauh. Ia teringat dulu saat ia masih memakai tungku, menyulut kayu dengan tangan yang gemetar karena lapar. Ia teringat wajah Bu Mirna yang dulu meludahi dan wajahnya yang kemarin menangis di depan pagar. Perubahan waktu kadang terlalu cepat, tapi luka tetap punya ingatan panjang.
Sore itu, Santi memutuskan pergi. Ia mengenakan jas hujan, membungkus anaknya dalam jaket tebal, dan naik ojek menuju losmen yang disebut oleh tetangga. Ia tidak membawa koper, tidak membawa amarah, hanya ingin melihat apakah luka itu masih menuntut pembalasan atau sudah cukup ditinggalkan. Losmen itu lusuh, dinding cat mengelupas, genteng bocor. Tapi dari kejauhan, Santi melihat sosok perempuan tua duduk memeluk lutut di kursi reot. Rio sedang menambal sandal, terlihat kotor, dekil, tapi tak bisa ditertawakan. Karena kemiskinan bukan lucu, ia menyakitkan, apalagi jika datang setelah kesombongan. Santi tidak masuk. Ia hanya berdiri di seberang jalan, cukup lama hingga air matanya tak terasa jatuh. Ia tak tahu apakah itu air mata kasihan atau air mata yang sudah lama tertahan. Tapi, sore itu ia tahu satu hal. Memaafkan bukan soal membuka pintu lagi, tapi soal melepaskan beban yang tak perlu dibawa. Ia pulang saat langit mulai senja. Di pelukannya, anaknya tertidur, dan hujan mulai mereda. Rumah itu menyambutnya kembali dengan kehangatan. Ia mengganti bajunya, mengelap rambut anaknya, lalu menyalakan kompor untuk memasak makan malam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Santi duduk di meja makan dan makan dengan tenang. Bukan karena semua luka sudah sembuh, tapi karena ia akhirnya sadar, tidak semua luka harus dibalas. Ada yang cukup dikenang agar tak terulang. Di kamar, ia menatap wajah anaknya yang mulai tumbuh besar. Wajah itu mengingatkannya pada semua perjalanan, dari kontrakan yang dingin, wajah yang diludahi, hingga pintu yang akhirnya ia tutup sendiri. Ia tersenyum, mencium kening anaknya, lalu berbisik pelan. "Kita sudah sampai, Nak. Kita sudah sampai di rumah yang benar-benar rumah." Dan di Warhuja benar-benar Perintau. Beberapa bulan setelah pertemuan sunyi di seberang losmen itu, hidup Santi benar-benar berubah. Bukan karena uangnya berlimpah, bukan pula karena dunia tiba-tiba jadi baik, tapi karena dirinya sendiri sudah tidak lagi membawa luka sebagai beban. Ia tetap bangun pagi, tetap menanak nasi, tetap mengantar anak ke PAUD naik motor bebek tua. Tapi tiap hal kecil itu kini ia lakukan dengan dada yang lebih lapang. Tak ada lagi suara-suara masa lalu yang berbisik di kepala. Yang tersisa hanya langkah-langkah kecil menuju masa depan yang ia susun pelan-pelan. Suatu hari di teras rumahnya, saat sedang menata pot cabai dan menjemur bantal, seorang laki-laki lewat dengan motor butut dan helm menggantung di siku. Ia berhenti di depan rumah, mematikan mesin dan melepas masker. "Bu Santi, ya?" tanyanya sambil tersenyum. Santi menyipitkan mata. Wajah itu tak asing, rambut gondrong yang kini dipotong rapi, kulit gelap karena terbakar matahari. "Saya Harry, kurir yang dulu sering antar keripik ibu. Ingat?" Santi mengangguk pelan. Ia tak pernah benar-benar lupa. Harry dulu sering mampir, membantu mengangkat karung. Bahkan pernah sekali menggendong anaknya yang demam saat Santi sibuk membungkus orderan. Tapi setelah pindah jalur distribusi dan ganti jasa ekspedisi, Harry menghilang dari rutinitasnya. Hari itu, Harry hanya mengantarkan paket, tapi entah kenapa senyumnya tertinggal lebih lama dari biasanya. Ia menatap Santi seperti seseorang yang sedang berani untuk kembali menoleh pada sesuatu yang dulu cuma ia lihat dari kejauhan. Sejak hari itu, Harry mulai datang lebih sering. Kadang untuk mengantar paket, kadang hanya lewat dan menyapa. Kadang bawa tahu goreng dan bilang, "Tadi lewat warung enak, kepikiran ibu." Santi tidak langsung terbuka. Ia bahkan sempat curiga, jangan-jangan Harry datang hanya karena tahu ia sudah punya rumah sendiri. Tapi Harry tidak pernah melangkah lebih cepat dari yang seharusnya. Ia bicara sopan, tidak memaksa masuk, tidak mengumbar janji. Hingga pada suatu sore, saat hujan deras turun dan listrik padam, Harry datang membawa lilin. "Tadi saya lewat, lihat rumah gelap. Ini, kalau butuh." Santi menatapnya lama. Lelaki itu berdiri di depan pagar sambil memegang lilin dalam plastik. Basah kuyup, tapi tersenyum tulus. "Masuklah. Anak saya takut gelap." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak rumah itu berdiri, ada suara tawa dari ruang tengah. Harry duduk di lantai, main ular tangga dengan anak Santi. Sementara Santi di dapur,
menanak nasi. Bukan dengan rasa sesak, tapi dengan rasa hangat yang asing. Hangat yang tidak menyengat, tidak membakar. Setelah anaknya tidur, Harry duduk di kursi kayu sambil menyeruput teh manis. Hening beberapa saat, lalu ia berkata, "Bu, saya tahu Ibu sudah terlalu sering dikecewakan. Tapi kalau nanti suatu saat hati Ibu ingin berjalan lagi, saya nggak akan paksa ikut. Saya cuma mau bilang, saya siap berjalan di samping. Bukan di depan, bukan di belakang." Santi menunduk. Bibirnya gemetar. Ia tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang dulu tak pernah sempat tumbuh karena sering dipatahkan sebelum mekar. Setelah Harry pulang, Santi duduk sendiri di ruang tengah. Rumah itu tidak gelap. Bukan karena lilin, tapi karena hatinya kini mulai menyala dari dalam. Ia tahu luka tidak bisa hilang begitu saja. Tapi luka yang diberi ruang untuk sembuh bisa berubah jadi pelajaran. Dan mungkin jadi alasan untuk membuka pintu lagi. Kali ini, bukan untuk masa lalu yang meminta maaf, tapi untuk masa depan yang tahu cara menghargai. Musim hujan mulai datang, membawa angin basah yang mengetuk jendela rumah tiap sore. Santi kini mulai menjalani hari-hari dengan tenang. Tidak mewah, tapi penuh rasa cukup. Anak semata wayangnya tumbuh sehat, ceria, dan makin cerewet. Harry, yang dulu hanya lewat seperti angin, kini menjadi lelaki yang hadir dengan waktu dan perhatian, bukan janji dan wangi murahan. Pagi-pagi ia sering datang membawa sarapan dari warung langganan, kadang gorengan, kadang bubur ayam, tapi yang lebih sering dibawanya adalah senyuman yang tak menghakimi. Dan bagi Santi itu lebih berharga dari sekadar nasi uduk atau kopi hangat. Harry tak pernah bertanya tentang masa lalu, tapi ia selalu ada ketika Santi ingin bercerita. Ia tahu caranya diam saat dibutuhkan, dan tertawa ketika luka mulai terasa ringan. Namun ketenangan itu retak, tepat pada sore yang dingin, ketika suara klakson pelan terdengar lagi dari depan pagar. Santi keluar dengan langkah pelan, jantungnya berdetak lebih cepat. Dan saat pintu terbuka, di sana berdiri Rio. Kali ini bukan membawa koper, tapi membawa surat dari pengadilan, permohonan hak asuh. "Aku cuma mau ambil anakku." Itu aja, San. Kalimat itu seperti pisau yang dicelupkan ke air es. Dingin, tapi menyakitkan. Santi tak langsung menjawab. Ia membaca kertas itu perlahan, lalu menatap wajah lelaki yang dulu ia cintai habis-habisan dan juga yang menghancurkannya hingga tak bersisa. "Kenapa sekarang?" tanyanya pelan. Rio menghela napas. "Aku cuma mau memperbaiki kesalahan. Aku sadar aku nggak pernah jadi ayah yang baik, tapi aku juga punya hak." Santi tertawa kecil. Tawa getir yang hanya keluar saat luka lama dipaksa dibuka tanpa belas kasihan. "Kamu baru ingat punya anak setelah hidupmu gagal? Setelah perempuan yang kamu pilih pergi? Setelah kamu diusir dari semua pintu?" Rio diam, lalu berkata dengan nada yang terdengar dibuat-buat tenang. "Aku udah berubah, San. Aku mau mulai lagi." Santi memandangi anaknya dari jendela. Bocah kecil itu sedang mewarnai sambil mendendangkan lagu TK. Tak pernah ia bayangkan bahwa ada hari di mana ia harus melindungi anak itu. Bukan dari dunia, tapi dari darah dagingnya sendiri. "Kamu tahu," katanya akhirnya, "satu-satunya yang membuat aku tetap hidup dulu. Ketika kamu tinggalin aku, ketika ibumu meludahi wajahku, ketika aku melahirkan sendiri di puskesmas, satu-satunya alasanku bertahan. Cuma anak ini. Dia alasanku bangkit, alasan aku nggak mati dalam diam." Matanya mulai berair, tapi tidak jatuh. Ia tidak akan menangis di hadapan lelaki yang dulu hanya bisa diam melihatnya dilukai. Dan sekarang, "Kamu mau ambil dia? Setelah semua ini, maaf Mas, tapi kamu gak akan pernah tahu apa itu pengorbanan, dan kamu gak layak bicara soal hak." Rio menggenggam pagar. Wajahnya memucat. "San, aku ayah kandungnya." Santi menoleh. "Kandungannya iya, tapi bukan berarti kamu pernah jadi rumah buat dia." Sore itu, Harry datang. Melihat Santi dan Rio berdiri saling tatap, ia tidak masuk. Tapi Rio melihatnya.
Dan entah kenapa, ketegasan Harry yang hanya berdiri diam membuat Rio terlihat lebih kecil. Seperti bayangan di bawah matahari sore yang mulai memudar. Rio menyerahkan surat itu dan pergi, tanpa kata, tanpa tanya. Hanya sisa langkah kaki yang tak lagi membawa makna. Malam harinya, Santi duduk bersama Harry di dapur. Lampu kuning temaram, suara cengkerik dari luar, dan aroma teh manis mengambang di udara. "Aku takut, Harry," katanya pelan. "Kalau dia bawa ini ke pengadilan, aku harus ngadepin lagi luka yang udah susah payah aku sembuhin." Harry menatapnya, lalu menjawab dengan kalimat yang pelan tapi menghujam. "Luka itu memang gak bisa dihapus, San. Tapi kamu gak sendiri lagi sekarang. Kalau dia buka pintu pengadilan, kita akan berdiri di sana, sama-sama." Santi memandang mata Harry. Dan untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa cinta tidak harus berbentuk bunga dan rayuan. Kadang cinta itu berbentuk tangan yang tak pernah lepas saat badai datang. Cinta adalah tempat kita pulang, bukan orang yang dulu pernah pergi. Malam itu, sebelum tidur, ia memeluk anaknya lebih erat, lalu membisikkan kata yang belum pernah ia ucapkan pada siapapun. "Ibu akan jaga kamu, apapun yang terjadi. Dan rumah ini akan tetap jadi tempatmu tumbuh, nak. Bukan tempat mereka menebus rasa bersalah." Lampu padam, tapi tidak dengan keteguhan hatinya. Sidang pertama digelar di ruang pengadilan keluarga yang dingin dan datar. Aroma campuran parfum murah dan berkas lembab memenuhi ruangan. Di sana duduk Santi, mengenakan kemeja putih sederhana dan kerudung abu-abu, menggenggam map coklat dengan jari-jari yang sedikit bergetar. Di sampingnya, Harry duduk dengan wajah tenang, tapi matanya awas, seperti prajurit yang tidak rela jantung. Pertahanannya disentuh sembarangan. Di seberang, Rio datang sendiri. Tanpa Bu Mirna, tanpa pengacara, tanpa gengsi. Sidang berjalan biasa, pertanyaan demi pertanyaan, kronologi demi kronologi. Tapi bagi Santi, tak ada yang biasa dari peristiwa ini. Setiap pertanyaan hakim seperti cangkul yang mengorek luka-luka lama. Ia harus mengulang cerita tentang malam persalinan yang sepi, tentang nasi basi dan lilin satu batang, tentang baju Rio yang wangi bedak perempuan lain, tentang Bu Mirna dan ludahnya yang masih terasa di pipi hingga kini. "Kenapa Anda tidak menyerahkan hak asuh kepada ayah biologis anak Anda?" tanya hakim, matanya menatap tajam dari balik kacamata bulat. Santi menghela napas, lalu menjawab dengan suara yang tidak gemetar, tapi pelan, seperti doa. "Karena dia tidak pernah menjadi ayah sejak anak saya lahir, karena saya tidak akan menyerahkan anak saya kepada seseorang yang hanya datang ketika hidupnya hancur." Lalu ia menambahkan, "Dan karena cinta saya pada anak saya bukan muncul dari darah, tapi dari malam-malam tanpa tidur. Dari tubuh saya yang terkuras. Dari tangis yang tidak ada yang dengar kecuali tembok rumah." Rio menunduk. Tak ada kata. Tak ada pembelaan. Di matanya, semua argumen telah habis. Ia kalah bukan karena tidak didukung, tapi karena akhirnya sadar, kehadiran sesaat tidak bisa menggantikan ketulusan yang konsisten. Sidang ditutup dengan keputusan. Hak asuh tetap pada ibu kandung. Rio berhak bertemu, tapi diatur oleh pengadilan. Santi tidak bersorak, tidak menangis. Ia hanya memejamkan mata, menggenggam tangan Harry, dan dalam hati berkata, "Aku tidak menang. Aku bertahan." Sepulang dari sidang, mereka singgah ke taman kota. Anak mereka berlarian mengejar balon, tertawa keras, menyebut Harry ayah dengan spontan. Harry hanya tersenyum dan menoleh ke Santi dengan mata yang tak butuh kata-kata. Ia tahu, panggilan itu tidak datang karena dia memaksa, tapi karena anak itu melihat sesuatu yang bahkan Rio tak bisa tunjukkan, kehadiran. Malam itu mereka pulang ke rumah. Rumah yang dibangun dari derita dan kerja keras, bukan dari mahar atau warisan. Di depan pintu, Santi berhenti sejenak. Ia memandangi pagar yang dulu pernah didatangi Rio dengan koper, memori tentang hinaan, ketakutan, dan kehancuran yang pernah ia alami di dalam rumah-rumah orang lain. Kini, rumah ini miliknya,
Rumah ini berdiri karena tangannya. Rumah ini penuh cahaya karena cintanya. Dan anak itu yang tertidur di pelukannya bukan sekadar darah daging, tapi saksi hidup bahwa ia tidak pernah kalah meski dihancurkan berkali-kali. Di dalam kamar, ia menyelimuti anaknya lalu duduk di tepi ranjang. Harry datang dengan 2 gelas teh hangat. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, seperti biasa. "Aku nggak tahu apa aku pantas menggantikan peran yang rusak itu," kata Harry pelan Santi menatapnya. "Aku nggak butuh pengganti. Aku butuh seseorang yang tahu cara tinggal. Dan kamu tinggal." Harry tersenyum. Santi menyandarkan kepalanya di bahunya. Dan malam itu, di rumah yang dulu jadi saksi luka, tak ada lagi dinding yang menangis. Tak ada tangis yang ditahan. Yang ada hanya 2 orang dewasa yang sama-sama patah, tapi tak saling menusuk. 2 jiwa yang lelah, tapi ingin tumbuh. Dan seorang anak yang esok akan bangun, masih dengan dunia kecil yang utuh. Karena rumah ternyata bukan soal atap atau dinding, tapi soal siapa yang tinggal di dalamnya, dan siapa yang tidak datang hanya untuk pergi. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir.